Karomah merupakan hal atau kejadian luar biasa yang sulit diterima akal sehat dan kemampuan manusia biasa. Pada umumnya, karomah biasa terjadi pada diri seseorang yang berpangkat wali. Salah satu dari banyaknya wali yang menerima karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau merupakan seorang ulama, wali, dan juga tokoh sufi yang sangat dihormati dalam agama Islam. Adapun beberapa karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang tertulis dalam sejumlah kitab, yaitu sebagai berikut. 1. Menghidupkan orang mati. Karomah ini tertulis dalam kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani. Hal ini berawal dari perdebatan antara orang Nasrani dan orang Islam tentang keagungan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihi salam. Menurut orang Nasrani tersebut, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Lalu, Syekh Abdul Qadir pun mengatakan bahwa ia juga bisa menghidupkan orang mati walaupun dirinya bukan seorang nabi. Suatu ketika, di hadapan orang Nasrani tersebut, beliau membelah kuburan dan menghidupkan orang mati. Sontak, orang Nasrani itu takjub akan hal tersebut dan memutuskan untuk menjadi mualaf. 2. Buah apel yang jatuh dari langit. Karomah ini diceritakan oleh Abdullah Al-Masyali. Hal ini berawal pada saat Al-Mustanjid, seorang khalifah Abbasiyah, datang ke rumah Syekh Abdul Qadir untuk meminta nasihat. Bahkan, dia juga meminta buah apel langka di tanah Irak agar menenteramkan hatinya. Tiba-tiba dari tangan Syekh Abdul Qadir, ada buah apel yang jatuh dari langit saat dia menengadahkan tangannya ke langit dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menghidupkan hewan yang mati. Karomah ini tertulis pada kitab Jami'u Karamat Al-Auliya, yang ketika itu seekor burung tiba-tiba saja mati karena kotorannya terkena jubah sang wali ketika berwudu. Melihat hal tersebut, Syekh Abdul Qadir membersihkan jubahnya dan memberikannya kepada fakir miskin sebagai tebusan burung yang telah mati. Bahkan, ia juga menghidupkan burung yang telah mati tersebut dengan karomahnya dengan cara menyambungkan kepala burung yang telah putus tadi. 4. Menaklukkan musuh dari jauh. Karomah ini tertulis di dalam buku Jawahir Al-Asani, Al-Lujain Al-Dani. Syekh Abdul Qadir Jailani dikatakan memiliki kekuatan batin yang dapat menangkap seseorang dari jauh. Kesaktian dari Syekh Abdul Qadir itu memang sulit untuk dipercaya bagi orang biasa. 5. Terbang ke udara. Dalam suatu kisah disebutkan bahwa salah satu karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang sulit untuk dipercaya yaitu terbang ke udara. Beliau bisa melayang-layang di udara. Bahkan, beliau juga berdakwah sambil terbang ke angkasa. 6. Membuat bangsa jin takluk. Karomah selanjutnya yaitu mengajari ilmu agama Islam kepada jin jahat. Hal ini berawal pada saat wali asal Iran itu diikuti jin ketika berada di sebuah padang pasir tandus. Bukannya takut pada jin tersebut, Syekh Abdul Qadir Jailani malah bisa mengajari ilmu agama Islam kepada jin jahat tersebut. Keagungan ulama Syekh Abdul Qadir Jailani membuat bangsa jin takluk kepadanya. 7. Berjalan secepat kilat. Karomah yang satu ini memang terdengar sulit diterima oleh akal sehat manusia, akan tetapi faktanya terjadi pada sang wali. Hal tersebut terjadi ketika Syekh Abdul Qadir Jailani melakukan perjalanan panjang hanya memakan waktu 1 jam. Padahal, sebenarnya perjalanan yang harus ditempuh manusia pada umumnya berkisar 12 hari. 8. Berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Karomah Abdul Qadir Jailani ini sangat terkenal di kalangan masyarakat Muslim Iran. Syekh Abdul Qadir Jailani bisa berada di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan. Hal ini berawal saat beliau diundang berbuka puasa oleh 70 muridnya di rumah mereka masing-masing. Uniknya, tak ada yang mengetahui di waktu yang sama, Syekh Abdul Qadir Jailani ada di antara mereka di waktu yang bersamaan. 9. Menghentikan hujan. Karomah ini berdasarkan kisah dari Syekh Ali bin Musafir, berawal ketika orang-orang meninggalkan majelis saat hujan turun lebat. Akan tetapi, dengan karomah Syekh Abdul Qadir Jailani, hujan lebat itu seketika berhenti saat dia menengadahkan kedua tangan dan kepalanya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.